ini mungkin bisa sharing dengan kita atau mungkin ada hal-hal yang ditanyakan ke Pak Jaim terkait tema kita pada sore hari ini, elemen patonah dalam parenting. Monggo Bu. Terima kasih Mas Yoga, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ingin sharing dan nanti juga ingin bertanya gitu ke Mas Jaim. Sharing yang pertama lebih ke curhat gitu ya, lebih ke curhat gitu. Jadi setuju sekali gitu bahwa buku itu penting sekali untuk anak, dan saya punya pengalaman yang senada dengan Mas Yoga. Anak kedua saya kan lahir tahun 2013 Mas Yoga. Dulu alhamdulillah dia itu suka gitu ya dengan buku, dan saat dia kecil itu saya membiasakan baca itu sejak, maksudnya dia kecil tidak saya ajarin baca enggak, tetapi sebelum tidur biasanya kita baca doa dulu, baca doa selesai gitu ya, saya bacakan buku. Dan pada saat itu Gayatri anak saya namanya, pada saat itu Gayatri itu punya kebiasaan dan kesukaan itu membaca satu buku, satu cerita gitu ya. Judulnya waktu itu Ibu Kartini gitu. Dia suka sekali dengan cerita Ibu Kartini itu. Setiap malam dia itu minta ini bunda gitu. Terus suatu saat pas dia minta dibacakan, sudah selesai doa minta dibacakan gitu, saya pengen ke belakang gitu ya, saya ke kamar mandi, saya balik itu Gayatri itu membaca buku itu dengan kondisi buku terbalik Mas. Bukunya itu terbalik gitu, karena dia belum paham huruf, belum paham apa, tapi artinya dia itu hafal. Dari situ itu dia menghafal gitu. Tahapan berikutnya ternyata dia itu membaca dengan kondisi buku sudah tidak terbalik, dan dia kalau saya amatin itu ternyata menghafal kata itu dari hafal cerita tadi gitu loh. Lama-lama dia bisa membaca. Jadi TK kecil itu Gayatri sudah bisa membaca tanpa saya ajarin A, B, C, D gitu. Jadi dia lama-lama bisa membaca sendiri gitu ya, gitu. Dan alhamdulillah Gayatri itu lebih suka membaca dibandingkan saya bundanya gitu ya. Dia hobi membaca, apapun dia baca gitu ya. Dan suka jalan-jalan itu, kalau jalan-jalan kemana nak? Tujuannya Gramedia. Dan itu kami senang gitu ya. Kalau ayah bilang daripada jaluk jalanan sing aneh-aneh gitu kan, lebih bagus ke Gramedia gitu. Meskipun seringkali lebih mahal ya dia kalau Gramedia, karena buku yang dibeli ternyata cukup banyak gitu. Tapi alhamdulillah gitu. Tetapi setelah pandemi itu, Mas Zaim, Bapak dan Ibu, setelah pandemi dia kan kami itu kan nggak bisa kontrol HP ya. Maksudnya kalau dulu sebelum pandemi itu kita punya kesepakatan kapan kakak pinjam HP-nya bunda, kapan kakak boleh pakai HP-nya bunda gitu kan. Kesepakatan itu kan gampang kita buat bersama gitu ya, dan itu lebih gampang gitu menjalankan kesepakatan itu. Tapi setelah pandemi, karena Gayatri ini harus sekolah dengan HP, mau nggak mau dia pegang HP sendiri gitu kan. Karena saya kalau pakai HP saya, iya kalau saya itu di rumah terus gitu ya, karena kan ada kadang-kadang saya harus keluar dan sebagainya. Intinya dia pegang HP itu sudah hampir kelas 6 atau kelas 5 gitu ya. Padahal pandemi itu dia mulai kelas 4 kalau nggak salah gitu. Nah, singkat cerita yang menyedihkan setelah itu, kesukaan dia membaca itu sangat berkurang gitu, sangat berkurang. Dan ya sedih banget kalau diajak jalan-jalan gitu kan, biasanya dulu ayo mah ke Gramedia, ini enggak, kakak di rumah saja. Aduh, dan di rumah saja itu ya kalau main masih alhamdulillah ya, main dengan teman-temannya alhamdulillah, tapi kadang-kadang ya itu asik dengan komputernya, yang di komputer itu ada game dan lain sebagainya gitu Mas. Intinya motivasi membacanya sangat berkurang gitu. Nah, ini pertanyaannya bagaimana ini nanti menumbuhkan itu lagi gitu ya. Apalagi sih, maksudnya sekarang situasi anak saya itu di pondok. Di pondok itu ada aturan, maksudnya tidak diperkenankan membawa buku-buku yang dia hobi baca. Dia hobi baca kan, suka baca novel Majapahit dia suka sekali Mas Yaim. Terus Harry Potter dia juga
suka gitu ya. Tetapi yang sekarang sudah ini ya, kesempatan bacanya sudah berkurang, kesempatan dia menulis juga sekarang berkurang karena ada di pondok. Tetapi saya yakin sih ketika ada di pondok, insya Allah ada pengalihan hal positif yang lainnya gitu. Cuman dalam konteks baca tadi memang akhirnya lebih berkurang gitu. Nah itu curhatnya gitu. Jadi pertanyaannya bagaimana menumbuhkan kembali minat baca untuk anak-anak, itu yang satu. Terus yang kedua, Mas Yaim, membaca buku itu beda nggak sih efeknya membaca buku yang betul-betul buku gitu, Mas Yaim? Kan sekarang banyak sekali buku online ya, buku digital ya, gitu kan. Nah itu beda nggak sih efeknya dan lebih efektif mana gitu? Kalau kita membangun budaya baca itu, yang ideal kita ya memang mengenalkan buku, betul-betul buku gitu ya, secara fisik ini loh buku gitu ya, atau dengan buku online itu juga sama. Mungkin itu sharing dan pertanyaan saya, matur suwun. Oke, terima kasih. Nah, dalam konteks anak saya tadi kan beruntung ya, masa kecilnya kan belum mewabah gadget, belum mewabah HP. Jadi tidak ada masalah seperti itu. Ini lebih pada tantangan sekarang. Nah, saya kira ini ada dua persoalan yang penting untuk didiskusikan. Justru nanti di waktu-waktu yang akan datang memerlukan sharing dari teman-teman banyak. Yang pertama tentu adalah problem gadget tadi, efek dari HP dan sebagainya ini dalam kehidupan sekarang yang kemudian menurunkan sekali budaya baca dan kemudian juga banyak mendistraksi pada hal-hal esensial. Nah, tentu perlu pandangan dari beberapa teman yang memang lebih mendalami soal tersebut. Itu satu hal. Yang kedua adalah tantangan teenagers ya, tantangan remaja di zaman sekarang. Ini juga satu topik sendiri yang saya kira perlu sama-sama kita dalami nanti. Apa yang memang penting untuk dilakukan, karena jangan-jangan kita sendiri sudah berada di dunia yang berbeda dengan mereka. Apa yang kita anggap tidak baik ternyata tidak sepenuhnya begitu juga. Nah, ini yang saya kira perlu diskusi secara khusus tentang hal tersebut. Tetapi yang saya ingin sampaikan pada Mbak Nining tadi adalah apapun ketika budaya membaca tadi sudah tertanam di saat kecil gitu, itu tidak akan pernah hilang, Mbak Nining. Itu akan berbekas. Jadi ketika nanti dewasa dan dia menemukan satu tempatnya yang pas, mendapatkan iklim yang tepat, hal tersebut akan dengan mudah di recall kembali untuk kemudian dibangkitkan kembali dan kemudian ditumbuhkan kembali menjadi budaya baca. Dan itulah yang akan mendorong, intinya membuat anak kita punya nalar lah, bernalar baik, kurang lebih itu. Jadi pondasinya sudah ada, jangan khawatir tentang itu. Mungkin sebelum kita tutup bisa memberikan kata penutup Pak terkait tema kita pada sore hari ini, elemen patronat dalam parenting. Oke, baik. Jadi sekali lagi ketika kita bicara elemen fatonah itu kita selalu ingat kuncinya adalah ayat yang pertama turun, yakni Iqra, bacalah. Dan dari sanalah yang kemudian mengajak kita untuk mengembangkan nalar kita, mengembangkan akal sehat kita, dan itulah yang kemudian kita akan menjadi pribadi yang sempurna. Dan itu perlu kita tumbuhkan sejak dini, sejak anak-anak masih kecil, dimulai dari mari kita budayakan buku di rumah dengan cara seperti tadi, di antara lain ada buku kita bacakan, didongengkan atau dibacakan menjelang tidur, di antara seperti itu. Selain itu yang juga menjadi penting sekali adalah mari kita biasakan mengajak anak untuk pergi ke alam, karena dengan pergi ke alam ini mendorong anak untuk kemudian akan mencermati sendiri apa yang terjadi dan kemudian akan memikirkannya dan kemudian sampai pada
menganalisa, menyimpulkan dan selanjutnya.